Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, kesaksian perempuan yang pernah mati suri dan diperlihatkan siksa kubur yang mengerikan. Naudzubillah. Di Indonesia, cerita mengenai mati suri bukanlah hal yang aneh, sebab sudah banyak orang yang menceritakan fenomena tersebut, mulai dari televisi hingga platform media sosial. Fenomena mati suri biasanya sering dikaitkan dengan perjalanan spiritual orang yang mengalaminya. Terkadang berisi mengenai misteri hingga hal-hal yang tidak bisa dinalar secara logika. Sementara itu, mati suri merupakan fenomena seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dalam waktu tertentu. Fenomena mati suri ini juga jarang terjadi. Namun, sebagian orang di Indonesia percaya jika orang yang mengalami mati suri biasanya akan mendapatkan kelebihan setelahnya. Baru-baru ini, seorang wanita bernama Aslina juga mengalami mati suri. Wanita asal Bangkalis, Provinsi Riau tersebut bahkan menceritakan pengalaman mengerikannya saat mati suri. Aslina menceritakan bagaimana dia awalnya mati suri dan ia menyebutkan bahwa mati itu sangat sakit. Awalnya, Aslina merasakan dadanya sangat sesak dan ia merasakan sakit, di mana sakitnya seperti ditusuk pedang hingga kemudian serasa seperti kulit binatang yang dikuliti hidup-hidup. Selanjutnya, Aslina menyebutkan bahwa saat itu kemudian pamannya mengajarkannya kalimat thayyibah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, ia merasakan ruhnya itu keluar dari jasadnya. Dan ia sempat melihat jasadnya hingga kemudian datang 2 malaikat dan membawanya pergi. Kata Aslina, pada saat itu dia ingin bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal pada usia 55 tahun. Namun anehnya, saat dia bertemu dengan ayahnya tersebut masih muda, berumur sekitar 17-20 tahunan. Aslina mengaku bahwa dirinya sempat mengobrol dengan ayahnya. Waktu itu, ayahnya menangis dan bertanya tentang keberadaan Aslina. "Kenapa kamu di sini, Nak? Pulanglah. Di rumah tidak ada orang. Kasihan ibumu dan adik-adikmu," tanya ayahnya. "Tidak, Ayah. Janjiku sama Allah sudah sampai," jawab Aslina. Setelah itu, ayahnya kembali menangis dan kemudian terdiam lalu hilang. Jelas Aslina. Kemudian Aslina ditanyai tentang bagaimana sosok malaikat yang membawanya. Aslina menjelaskan bahwa malaikat yang membawanya itu laki-laki namun memiliki wajah yang sama, bertubuh besar dan memakai pakaian ihram. Malaikat itu juga sempat berkata kepada Aslina bahwa dirinya saat itu sedang mengalami perjalanan spiritual, lalu memberikan beberapa pertanyaan kepadanya yang dijawab oleh ruhnya. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat tersebut. Kala itu ruh Aslina menjawab, "Tuhanku adalah Allah." "Siapa nama pemimpinmu?" tanya lagi malaikat tersebut kepada Aslina. "Pemimpinku adalah Nabi Muhammad SAW," jawab lagi Aslina. Lalu malaikat juga menanyakan, "Di mana kiblatmu? Siapa kedua orang tuamu? Dan siapa saudaramu?" Selanjutnya, Aslina kembali dibawa ke suatu tempat oleh kedua malaikat tersebut dan mendudukannya ke sebuah kursi yang empuk. Ketika dia duduk, tiba-tiba di sebelah kanannya ada wujud perempuan. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia adalah amalan sewaktu dia di dunia dan selama Aslina di sini, dia akan menemaninya sampai akhir. Jelas perempuan yang mengaku amalnya tersebut. Selanjutnya, Aslina mengaku
bahwa dirinya kemudian melihat wanita-wanita solehah, mereka berpakaian muslimah dan berkerudung. Selanjutnya, wanita-wanita tersebut mencium pipi kanan dan kirinya ketika ia duduk di kursi tersebut. Kemudian Aslina menyebutkan bahwa dirinya kemudian dibawa oleh kedua malaikat tersebut melihat dosa-dosa besar. Di sana, Aslina diperlihatkan ada seorang laki-laki yang memikul besi. Dia memperkirakan bahwa berat besi tersebut bertonton, dan laki-laki itu berjalan dan tak sampai-sampai dengan berlumuran darah dan nanah. Dan baunya na'udzubillah min dalik, dan bajunya sobek-sobek, ujar Aslina. Pada saat itu, kemudian ruh Aslina menanyakan kepada amalnya dosa apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Lalu amalnya tersebut menjawab, selama hidup di dunia, dosa yang dilakukan adalah menyantet orang hingga ia berjalan tak sampai-sampai hingga akhir kiamat. Jelas amalnya tersebut. Selanjutnya, Aslina melihat dua orang laki-laki yang saling membunuh dan begitu seterusnya. Amal tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup di dunia, laki-laki itu adalah seorang pembunuh dan tidak mau bertanggung jawab terhadap orang yang dibunuhnya. Setelah itu, ia kemudian melihat seorang laki-laki yang dicambuk dengan rotan hingga lepas kulit dan dagingnya. Amalnya menjelaskan bahwa semasa hidup di dunia, dia tidak pernah mendirikan sholat, hingga matinya ia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aslina menjelaskan bahwa ruh dan amalnya tersebut sempat membaca Al-Quran bersama agar para lelaki yang disiksa itu dapat diampuni dosanya. Ruh dan amalnya membacakan Al-Quran, sholawat, surat Yasin, bertakzim, membaca ayat 1000 dinar. Namun sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak mengampuni dosa mereka, jelas Aslina. Setelah itu, akhirnya yang terakhir kali, Aslina berzikir. Zikir yang ia bacakan saat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dan ia bacakan dengan berteriak sekuat-kuatnya, hingga tiba-tiba ia merasakan jantungnya berdetak. Dan saat itulah ruhnya kembali ke dalam jasadnya, jelas Aslina. Pada dasarnya, Aslina keberatan ketika ia harus menceritakan kembali kisah tersebut. Namun akhirnya ia mau menceritakannya sebagai bahan pelajaran bagi yang lainnya. Aslina berharap bagi orang-orang yang mendengarkan kisahnya agar senantiasa berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak amalan soleh, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Kisah mengerikan ini ditulis sebagai peringatan agar kita senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Sekian, wallahu a'lam bishawab.